Nah, yang saya hormati juga Bapak Kiai Haji Muhammad Irsyad, yang saya hormati dari PCNU, dari Muhammadiyah, dari Muslimat, dari Aisyah, dan para masyayikh, para asatidz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, saya asli Jawa Timur, saya lahir di Madura. Saya nyantri di pondok pesantren Syekhona Muhammad Khalil di Bangkalan kurang lebih 4 tahun. Kemudian saya SMA juga masih di Bangkalan. Kuliah saya di Jakarta di Fakultas Sastra Universitas Nasional. Kemudian saya belajar sejarah dan filsafat Islam di Zaytuna Institute di Hayward di California di Amerika. Saya tinggal di Amerika 4,5 tahun. Saya banyak melakukan diskursus keislaman lintas agama, sekaligus juga salah satu pendiri Zaytuna ini adalah Syekh Hamzah Yusuf, murid dari Ibnu Bayyah Mauritania, berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah dan lebih mendekat kepada metodologi tasawuf. Jadi saya belajar tentang sejarah tentang filsafat lebih mengacu kepada tasawuf abad pertengahan dan tasawuf modern dari perspektif Islam. Bapak Ibu sekalian, Prof Yai, Bu Nyai, dan siapapun yang ada di majelis ini, memang saya betul-betul tidak pernah berhenti bergerak. Mulai dari sejak tahun ini saya mulai ketika saya harus pergi ke Saudi. Saya diundang oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Pada bulan Februari saya diminta untuk menghadiri Yaum At-Ta'sis, Hari Kebangkitan Saudi. Mengapa Saudi itu mengundang orang-orang seperti saya? Kesimpulan saya adalah Saudi ingin menunjukkan kepada umat Islam di seluruh dunia bahwa Saudi ingin memisahkan diri dari mitos politik masa lalunya sebagai penganut ajaran-ajaran dan ideologi Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga hari kebangkitan Saudi dirubah. Bayangkan 17 Agustusnya dirubah, hari kemerdekaannya dirubah. Artinya Saudi betul-betul ingin memutus mitos politiknya dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini yang ingin ditunjukkan. Dulu kemerdekaan Saudi itu diyakini oleh kerajaan mengacu kepada kejadian pertemuan antara keluarga Ibnu Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1744. Tapi kemudian dirubah. Saudi ingin melepas dari mitos Wahabisme itu dan dirubah mengacu kepada keinginan Raja Saud pertama untuk memisahkan diri dari Kekaisaran Utsmani, sehingga mengacu kepada kejadian pada tahun 1727, sehingga hari kemerdekaan Saudi dirubah hari ini, bukan lagi bulan September tapi kepada tanggal 22 Februari. Ini yang ingin ditunjukkan oleh Saudi, perubahan-perubahan ini yang ingin ditunjukkan, sehingga kami teman-teman dari kalangan moderat dari seluruh dunia diundang untuk menyaksikan acara Founding Day atau Yaumit Ta'sis pada tanggal 22 Februari. Setelah itu saya berkelana kemana-mana. Saya datang ke beberapa negara dan pulang ke Indonesia juga masih berkeliling, hingga terakhir kemarin saya pergi ke Tunisia, perbatasan Aljazair dan perbatasan Libya. Ada sesuatu yang menarik dari temuan saya di situ. Ketika saya transit di Dubai, saya menemukan sebuah buku yang menurut saya aneh. Kalau buku ini saya temukan di Eropa atau di Amerika, saya nggak heran. Buku ini ditulis oleh Stephen Hawking. Stephen Hawking ini sudah meninggal, orangnya cacat, dia hidup dengan laptop, tapi di kamarnya dia memiliki teleskop Hubble yang bisa membuat teropong sampai ke lapisan-lapisan planet. Di dalam buku ini Stephen Hawking membuat sebuah teori yang disebut dengan Big Bang Theory, teori ledakan besar akan terciptanya alam semesta. Ledakan besar ini diawali dengan black hole, lubang hitam.
Ledakan besar ini disebabkan oleh yang menurut Stephen Hawking disebut dengan mekanika kuantum, quantum mechanics. Sehingga tercipta daya tarik antara energi positif dan energi negatif yang membuat benturan besar, lalu kemudian pecahan itu membuat the baby of universes, planet-planet. Satu hal yang penting yang ditulis oleh Stephen Hawking di situ, Tuhan itu tidak ada. Kalaupun ada Tuhan, Tuhan itu adalah bernama sains atau ilmu pengetahuan. So there is no God, kata Stephen Hawking. The God is just only science. Ini saya temukan di negara Arab yang penduduknya 99,9% beragama Islam. Dan buku ini dibeli, dibaca. Kemudian saya berangkat ke Tunis. Di Tunisia, saya datang ke sebuah kota kecil yang bernama Bofisa, antara Aljazair kurang lebih, masih jauh tapi mendekat ke arah selatan, ke Aljazair. Di Bofisa saya masuk ke toko buku, Pak. Di dalam toko buku itu saya menemukan sebuah buku yang menurut saya aneh. Saya temukan di negara dengan penduduk 99,9% beragama Islam. Tunisia ini beragama Islam semua. Buku itu berjudul The God Delusion, angan-angan tentang Tuhan. Ditulis oleh seorang dokter saraf dari Inggris bernama Richard Dawkins. Dia mengatakan Tuhan manusia itu urat saraf. Jumlahnya kurang lebih 1,5 miliar di dalam badan manusia. Kalau ada saraf satu putus tidak komplit ketika lahir, maka manusia itu lahir cacat. Dan kalau manusia itu ditebas lehernya, karena leher ini adalah penghubung antara saraf otak dengan motorik manusia, maka kalau ditebas lehernya 50.000% pasti mati manusia itu. Kehidupan manusia bergantung dari saraf itu. Sehingga kesimpulannya adalah Tuhan manusia itu saraf. Bahkan dikatakan oleh Richard Dawkins, Tuhan itu adalah simbol fiktif yang menjadi alat penakut bagi manusia. Bayangkan Pak, saya temukan ini di Tunisia. Kalau kita mendengar berita belakangan ini, tingkat ateisme paling tinggi itu adanya di Arab, wabil khusus di Arab Saudi. Jadi saya nggak heran. Karena ternyata di e-book rating paling tinggi yang mengunduh The God Delusion ini adalah Arab Saudi. Dan Arab Saudi, 5 dari 300 penduduk Saudi hari ini itu mengaku ateis. Terutama kalangan perempuan. Yang jadi korban adalah kalangan perempuan. Ini Bu Nyai, mohon maaf. Melahirkan Rana Ahmad, Rahaf Al-Kunun, Dina Ali Sahnun, Ajla, Aywa. Ini adalah orang-orang yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Karena tidak percaya kepada Tuhan itu di Saudi dipenggal lehernya, kabur Pak, ke luar negeri. Rana Ahmad ada di Jerman. Dina Ali Sahnun itu ada di Australia. Rahaf Al-Kunun itu ada di Kanada. Ajla, Aywa ada di Rusia dan juga di Ukraina. Ini fenomena yang terjadi karena apa? Karena ulama-ulama kita nggak ada yang bisa menjawab ini, Pak. Islam semakin menjauh dari ilmu pengetahuan. Hari ini umat Islam lebih sibuk berpolitik, memikirkan kekuasaan, mengglorifikasi kisah-kisah perang, menganjurkan permusuhan. Meskipun sama agamanya, meskipun sama mazhabnya, meskipun sama organisasi agamanya, kalau beda pilihan politik bisa dikafirkan. Ini politik hari ini aneh Pak. Imam Mahdi aja ikut pilpres kok. Bahkan yang jadi tim ses itu Rasulullah, namanya Rocky Gerung. Ini adalah kelemahan kita hari ini. Tidak ada ulama yang bisa melawan. Pastor pendeta pun dari kalangan yang percaya adanya Tuhan, nggak ada yang melawan. Saya cari literaturnya di mana-mana. Saya bahkan berusaha untuk mencari itu di sebuah toko buku yang paling besar di Singapura sekalipun. Saya tidak menemukan dari kalangan agamawan yang berani membantah Stephen Hawking dan Richard Dawkins. Padahal gengnya ini banyak ini. Ada Sam Harris, ada Hitchen, ada beberapa penulis-penulis yang mengglorifikasi ketidakpercayaan kepada Tuhan.
Nah ini yang kemudian menggerus anak muda di Arab yang kemudian lebih memilih menjadi ateis. Sebenarnya bukan urusan kita juga, mau ateis mau enggak ya terserah. Tapi kalau sampai ini kalau nanti akhirnya nyampe ke anak keturunan kita, kita kan juga nggak mau Pak anak kita masuk ke neraka. Sementara mereka ini tidak percaya there is absolutely no afterlife, dia bilang. Akhirat tuh nggak ada. Manusia mati ya udah jadi tanah, jadi debu. Ini kata dua buku ini sama. Dan ini yang diyakini oleh anak muda di Arab hari ini. Jadi ancaman terbesar kita hari ini, saya Pak sehari-hari bekerja sebagai tenaga ahli di Densus 88 Pak. Saya sebelum ke sini kemarin saya memberikan kuliah umum di 3 kampus berbeda di Pontianak, di IAIN Pontianak, di Universitas Tanjung Pura, dan juga di Universitas Pancabuana, kurang lebih sama seperti ini. Saya minta kepada umat Islam, para pemikir Islam, para ulama, dan juga para pemikir agama-agama yang lain, tapi karena saya beragama Islam, saya minta kepada umat Islam, mari dekatkan Islam dengan ilmu pengetahuan. Kalau tidak, kita akan selalu berdekatan dengan kekerasan-kekerasan dan kebencian serta caci maki yang mengatasnamakan agama. Karena kita punya sejarah nggak nyaman Pak, soal kebencian dan caci maki di antara sesama orang Islam. Penyakitnya satu, politik Pak. Umat Islam saling tikam sesama orang Islam gara-gara politik. Sunni sama Syiah ini bermusuhan 1400 tahun lebih sampai hari ini nggak akur-akur gara-gara politik. Sayyidina Utsman ibnu Affan juga dibunuh oleh orang-orang Mesir, dikonspirasi oleh Muhammad bin Abu Bakar juga gara-gara persoalan politik. Munculnya Marwan bin Hakam menjadi konspirator pengkhianatan juga gara-gara politik. Pembunuhan Sayyidina Ali oleh Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi dan Amr bin Bakar At-Tamimi juga gara-gara politik. Perang Jamal, perang Siffin, perang Qura, perang Zab, perang Nahrawan, semua perang-perang politik yang melibatkan sesama orang Islam, membunuh ratusan ribu orang Islam di Madinah. Semua gara-gara politik. Gara-gara politik juga sampai Rasulullah pun dituduh tidak adil oleh Zulhuwaisirah At-Tamimi. Seorang Rasulullah, seorang suci seperti Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dibunuh gara-gara apa? Politik. Nah ini yang ditulis oleh seorang penulis Libanon namanya Philip Kurihiti, judulnya History of the Arabs. Orang Eropa pernah mengirimkan 25 orang untuk berpura-pura menjadi orang Islam. Salah satu yang diturunkan di Indonesia itu namanya Snukorgronya. Hanya ingin tahu kelemahan orang Islam itu apa sih. Lalu kemudian mereka setelah melakukan riset, termasuk Snukorgronya melakukan riset di Mekah, menemukan beberapa kesimpulan penting, lalu dilaporkan ke negara masing-masing ke Eropa. Kesimpulan besarnya adalah umat Islam itu paling lemah kalau berhubungan dengan politik. Kalau sudah dengan politik, mereka akan terpecah belah dan saling mencaci, saling membenci, kalau perlu saling membunuh satu sama lain. Kelebihannya apa? Ilmu pengetahuan. Jadi gerakan-gerakan politik di dalam Islam itu semua akhirnya didevelop, dibuat, diengineer oleh berbagai operasinya orang Barat Pak. Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Wahabisme, you name it, mari kita bantah-bantahan. Ini semua keterlibatannya adalah agen operasi intelijen Barat semua. Terbentuknya Al-Qaeda, terbentuknya ISIS, terbentuknya Boko Haram, terbentuknya Al-Shabaab, Laskar At-Taibah, Jabhatun Nusra, Liwaul Tauhid, Abu Sayyaf, semua karena operasi-operasi Barat yang memberikan stigma sejahat-jahatnya terhadap orang Islam, bahwa orang Islam itu selalu melekat dengan kekerasan dan terorisme. Dan kita semua jadi korban hari ini. LDI korban juga, punya catatan teror, punya. Yang dulu Imran membajak pesawat Garuda di Don Muang, yang di Thailand itu, di Muang Thai itu dulu, ya ini dari kelompok ini, embrio dari LDI ini, dari Islam Jamaah. Belum kita bicara NII yang melahirkan Panji Gumilang hari ini. Ini sanadnya jelas. Pertama, gerakan negara Islam Indonesia ini masih menjadi gerakan tersembunyi di Indonesia.
Saya tahu persis Pak, saya kerja di Densus, saya tenaga ahli. Saya menjadi saksi ahli 23 kasus teror besar di negara ini, termasuk saksi ahli mewakili negara melawan Munarman. Salah satunya saya hafal betul pergerakan mereka. NII setelah Kartosuwiryo ini seorang pahlawan, bisa dibilang seorang pahlawan. Dia penandatangan Sumpah Pemuda loh, jangan salah. Memproklamirkan negara Islam Indonesia di Tasikmalaya karena kecewa kepada Soekarno karena tidak diberi jabatan yang empuk. Lalu memproklamirkan negara Islam Indonesia tahun 1949 di Tasikmalaya. Setelah dia dihukum mati, lahir pemimpin baru namanya Daud Ber'eh dari Aceh, yang juga kemudian aktif dalam GAM nantinya. Setelah itu diganti oleh namanya Adah Jailani. Setelah itu diganti oleh namanya Ajengan Mas Duki. Setelah itu diganti oleh namanya Abdullah Sungkar. Abdullah Sungkar bertandem dengan orang yang masih hidup hari ini, yang pernah ditangkap menjadi teroris, namanya Abu Bakar Ba'asyir. Setelah terjadi perpecahan di NII menjadi Jamaah Islamiyah dan Negara Islam Indonesia, muncul 3 orang nama. Yang satu Tahmid Rahmat Basuki, ini anaknya Kartosuwiryo, 3 faksi di NII. Yang satu lagi namanya Ajengan Mas Duki. Yang ketiga namanya Abu Toto alias Abu Ma'rif alias Panji Gumilang. Inilah produk-produk yang berhasil dibodohi oleh orang-orang barat. Nah Bapak Ibu sekalian, para masyayikh, para asatid, kegelisahan saya dengan berbagai gerakan-gerakan radikal yang mengatasnamakan Islam dan juga gerakan-gerakan ateis yang menggerus keimanan umat-umat Islam di seluruh dunia hari ini menjadi ancaman-ancaman baru buat kita. Menjadi orang Islam hari ini tidak begitu sederhana. Makanya kalau berbicara tentang ketika ada upaya-upaya untuk melakukan politisasi agama, saya paling marah duluan Pak. Saya kalau di medsos itu isinya saya betul marah-marah sama orang yang menunggangi agama untuk kekuasaan. Kalau ada orang Islam menganggap bahwa kejayaan Islam ini ditentukan oleh gerakan politik, berarti dia tidak bisa memahami sejarah Islam. Saya bilang Islam itu kalau berbicara tentang politik gagal total. Saya ulangi, gagal total. Tidak ada sejarah gemilang di dalam Islam kecuali ketika Rasulullah membangun peradaban di Madinah. Setelah Rasulullah wafat, after the Prophet era, semuanya gagal. Bahkan jenazahnya Rasulullah belum dimakamkan, Sa'ad bin Ubadah dan Sayyidina Umar sudah mau bacok-bacokan Pak, berebut untuk menjadi penggantinya Rasulullah. Silahkan baca Tarikh At-Tabari, Al-Mas'udi, Ibnu Katsir, Ibnu Ashir, Imam Suyuti, semua menceritakan ini. Tapi nggak ada yang mau belajar Pak, nggak ada yang mau baca sejarah. Seolah-olah baca sejarah kelam itu tabu. Saya membaca sejarah kelam dari seluruh perjalanan sejarah Islam supaya kita bisa belajar hari ini, supaya bisa menentukan Islam ke depan ini mau kemana. Jadi betul-betul aneh kalau hari ini mengatakan bahwa khilafah itu adalah buatan Allah dan kita wajib mendukung khilafah. Mari kita debat soal khilafah 7 hari 7 malam. Gak pakai makan gak apa-apa. Ini adalah gerakan-gerakan politik yang diglorifikasi dan diakselerasi oleh intelijen barat lewat Taqiyuddin An-Nabhani, lewat Hasan Al-Banna, lewat Said Qutb, lewat Muhammad Qutb dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, kalau mau baca tulisannya Said Qutb dalam Ma'alim fi Thariq, silakan baca tulisannya Vladimir Lenin. Sama Pak, yang satu versi komunis, yang satu versi Islam. Gak ada bedanya, cuma diganti aja. Kalau revolusi diganti jihad oleh Said Qutb. Kalau yang istilahnya Vladimir Lenin revisionism diganti menjadi Ba'ath, kebangkitan. Kalau di dalam versinya Lenin disebut dengan vanguardism, oleh Said Qutb dirubah menjadi Toliqah. Protokolernya sama, marhalahnya sama. Saya sudah bandingkan betul-betul halaman per halaman, bab per bab, dan ternyata Said Qutb itu membohongi orang Islam dengan menggunakan protokoler manifesto komunisme. Dan semua ini gerakan politik yang diakselerasi oleh berbagai operasi barat.
Dan ketika Wahabi membuat antitesis terhadap apa yang ditemukan di Kekaisaran Utsmani dan kemudian dijadikan seolah-olah ini adalah dasar dari ajaran Islam yang paling otentik dan paling orisinil dan diekspor ke kita, semuanya akhirnya menghasilkan benturan-benturan. Untuk menerima Pancasila saja, bukan hanya Muhammadiyah, NU pun perlu waktu bertahun-tahun. Padahal Pancasila ini menurut Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah adalah kesepakatan bersama yang disebut dengan Al-Asobiyah. Dan Al-Asobiyah ini mengacu juga bagaimana Nabi mengelola sebuah negara bernama Madinah dengan kesepakatan bersama juga yang bernama Piagam Madinah. Dan orang-orang ini akhirnya datang ke negara kita, mewakili negara api, menyerang negara kita, mengatakan bahwa Pancasila ini haram. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari kekhawatiran saya dari dua faktor ini, alhamdulillah saya menemukan sebuah kitab tafsir yang selama ini mungkin jarang dibaca orang. Ditulis oleh seorang pemikir dari Tunisia juga, yang kemudian bahan ini saya bacakan kepada orang-orang Tunisia juga, karena ternyata tidak semua orang Tunisia tahu tentang kitab tafsir ini. Ditulis oleh seorang ulama dari Tunisia bernama Syekh Muhammad Tahir bin Ashur. Nama kitabnya At-Tahrir wa Tanwir. Saya keliling kemana-mana tidak menemukan kitab yang bisa melawan Stephen Hawking dan Richard Dawkins. Hanya ini yang bisa melawan. Ada yang udah pernah baca? Belum. Belum, pasti belum. Karena kita sibuk, Pak. Karena kita sibuk menyatakan salah satu pilpres itu Imam Mahdi. Nah, dalam kitab ini sama persis dengan konsepnya Stephen Hawking dengan Big Bang Theory, cuma Syekh Muhammad Tahir bin Ashur mengatakan dengan konsep al-ittisal wal infisal. Sama, Pak, keren sekali ini berdasarkan Al-Quran. Meskipun kitab tafsir ini banyak dipengaruhi oleh berbagai metodologi balaghah, tapi saya suka sekali karena pemikiran Tahir bin Ashur ini betul-betul bisa melawan konsep pemikiran dari Stephen Hawking. Cuma kita nggak ada yang mau mengajarkan ini kepada umat Islam di sekolah-sekolah dan di pesantren, karena kita memang selama ini hanya sibuk dengan perdebatan-perdebatan yang tidak pernah selesai. Kita sibuk berdebat soal dalil dari dulu itu. Padahal ini nggak ada habisnya, Pak. Kalau kita berdebat soal dalil hanya menempatkan Tuhan sebagai objek sengketa. Dalil itu nggak ada putusnya, Pak. Yang pakai kunut, yang nggak pakai kunut punya dalil semua. Yang tahlilan, nggak tahlilan punya dalil semua. Jadi perdebatan-perdebatan ini nggak usah dilanjutkan. Tetap aja yang nggak salah, yang salah itu adalah orang yang nggak sholat subuh, gitu aja, wes. Nah, hari ini umat Islam harus betul-betul mempelajari ilmu pengetahuan, Pak. Supaya apa? Supaya kita menjadi maju. Supaya kita melahirkan Al-Kindi, Al-Farabi, Jabir Ibnu Hayyan, Al-Khawarizmi, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, Ad-Nawawi. Kita tidak lagi melahirkan pemikiran-pemikiran tentang kimiawi, Pak. Yang namanya teori oksidasi dan fermentasi itu orang Islam, Pak, yang menemukan, namanya Jabir Ibnu Hayyan, sampai dia dinobatkan oleh UNESCO sebagai bapak kimia modern. Orang Islam yang menemukan angka 0 dalam matematika itu namanya Al-Khawarizmi, yang dipakai oleh seluruh umat manusia apapun agamanya hari ini. Yang menemukan teori anatomi tubuh, dasar-dasar kedokteran itu Ibnu Sina. Yang menemukan teori-teori tentang musik itu namanya Al-Kindi, yang kemudian dibuat notasi-notasi musiknya oleh Al-Farabi. Kitabul Musikal Kabir itu nama kitabnya, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, dibawa ke Eropa, judulnya menjadi De Ortu Sintiarium, yang kemudian mengilhami Beethoven dan Bach untuk membuat partitur musik dari Islam, Pak. Jadi kalau hari ini musik diharamkan, mari kita bantah-bantahan. Mari kita buka literatur Al-Aghani yang ditulis oleh seorang ulama besar, Al-Isfahani.
Kita buka misalnya termasuk Al-Halal wal Haram fil Islam yang ditulis oleh Al-Qaradawi. Kita buka kitab-kitab fikihnya Abdul Ghani An-Nabulsi. Main haramin aja. Kalau main musik sambil mabok ya semua haram, Pak. Termasuk baca Quran kalau sambil mabok ya haram juga. Nah, ini yang kemudian tidak pernah disadari oleh kita, bahwa perdebatan-perdebatan seperti ini just leave it. Mari kita dekatkan lagi dengan ilmu pengetahuan supaya Islam ini tidak selalu menjadi korban perpecahan yang difabrikasi oleh orang-orang barat, Pak. Ngenes, Pak. Kalau kata orang Madura, bil. Betul-betul tercabik-cabik. Saya tadi setiap mendengarkan bacaan Al-Quran seperti tadi, nangis saya, Pak. Apalagi kalau khotib Jumat membaca An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Saya betul-betul nangis, Pak. Karena setiap Jumat dibacakan oleh khotib, tapi nggak pernah kita sadar. Kita hari ini betul-betul sibuk mengkafirkan satu sama lain karena persoalan-persoalan politik. Recehan, Pak. Apakah orang Islam nggak boleh berpolitik? Harus, kata Imam Ghazali. Kawal produk-produk politik itu, supaya produk politik tidak keluar dari maqasidus syariah. Bagi yang mampu, Pak. Kalau yang nggak mampu, udahlah mikirin ilmu pengetahuan aja. Kitab seperti kitabnya Thohir bin Ashur, kita aja belum baca. Saya aja baru baca setelah beli di Tunis kemarin. Dan hari ini saya bawakan dimanapun di kampus-kampus, termasuk perempuan, ibu-ibu. Seorang ahli fikih perempuan namanya Profesor Dr. Azizatul Hibri. Dia protes, selama ini perempuan ini menggunakan hukum-hukum fikih yang dirumuskan oleh laki-laki, dirembukan oleh laki-laki, diputuskan oleh laki-laki, dan dipaksakan dipakai oleh kalangan perempuan, oleh kalangan laki-laki. Tidak ada wakil dari perempuan ketika merumuskan fikih. Ada perempuan yang diminta untuk merumuskan persoalan perempuan di Basul Masail? Nggak ada. Di Majelis Tarjih Muhammadiyah ada? Nggak ada. Bahkan yang nulis Adabul Mar'ah pun orang laki-laki. Coba. Karena apa? Tidak ada ahli fikih dari perempuan. Sehingga ketika kalangan perempuan dikatakan akan masuk neraka kalau menolak suaminya poligami, percaya aja. Buaya darat kok dipercaya. Karena nggak ada yang dari kalangan dari perempuan. Makanya kata Profesor Dr. Azizatul Hibri, tolong gerakkan supaya ada perempuan yang menjadi ahli fikih perempuan. Nah, di Saudi hari ini kekhawatiran ketika agama itu betul-betul dihadirkan sebagai sosok yang menakutkan, Tuhan dihadirkan sebagai hantu, apa yang terjadi? Korbannya perempuan. Seolah-olah perempuan itu adalah warga kelas 2 di dalam Islam dengan dalih penghormatan dan sebagainya. Padahal menjadi laki-laki dan perempuan itu bukan kehendak manusia, itu kehendak Allah juga. Kalaupun perempuan harus dijaga auratnya, itu lain cerita. Ya sadar dirilah. Setiap jengkal dari kulit perempuan itu kan bagi laki-laki itu bahaya. Nah, saya makanya berangkat dari pemikiran ini, makanya mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapaknya mohon maaf juga. Saya sering mengatakan saya itu memang paling anti sama poligami. Saya punya anak perempuan, ibu saya perempuan, istri saya pasti perempuan. Saya bukannya takut, istri saya itu takut pada saya, tapi saya nggak mau itu. Karena apa? Buat saya kesian anak-anak saya. Kalau anak saya yang perempuan suatu saat dikhianati oleh suaminya, saya juga bakal ngamuk. Dan saya nggak pernah takut-takut juga untuk ngomong bahwa saya tidak suka poligami dan saya anti poligami. Cocok. Bukan saya sok suci, bukan Bu. Bukan. Tapi saya memang terus terang begini, bahwa perempuan ini bukanlah alat eksploitasi. Jangan dilegitimasi nafsu-nafsu kita itu hanya untuk kepentingan
seperti itu. Nah, kalau ada yang mampu dan istrinya menyetujui, oh harus, peluang itu. Peluang, kucing kok dikasih ikan. Tapi saya terus terang, Bapak Ibu sekalian, saya berharap kalau Bapak Ibu para masyayikh punya anak perempuan, mari dorong menjadi ahli fikih. Anak saya itu sarjana komunikasi, tapi saya selalu jejali dengan buku-buku pemberdayaan fikih di kalangan perempuan Islam. Saya selalu dorong. Anak saya insya Allah nanti ngambil S2 di Manchester, saya juga dorong terus untuk melakukan pembelajaran secara mandiri tentang pemberdayaan fikih ini. Mari kita dorong semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, kepercayaan bahwa Islam itu hanya bisa dimajukan dengan ilmu pengetahuan, ini sebenarnya adalah berangkat dari apa yang ditulis oleh Philip Hurihiti, bahwa kita itu berusaha dijauhkan dari ilmu pengetahuan karena supaya umat Islam ini terpecah belah, Pak. Bapak Ibu sekalian, ini harus kita sadari. Orang-orang yang hari ini menjadi teroris di Indonesia itu adalah orang yang tidak sadar bahwa mereka ini adalah korban-korban propaganda yang tidak diketahui, yang mengatasnamakan agama. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, gerakan-gerakan teror, gerakan-gerakan radikal. Saya itu kalau di medsos dikenal sebagai pedagang radikal-radikal. Saya nggak malu, karena saya tahu betul ketika sebuah negara gagal ngurusin satu layer generasi untuk supaya menjauh dari radikalisme, maka negara itu akan gagal mengelola negaranya. Saya ke Somalia itu masuk berkali-kali, Pak. Semua Afrika itu hampir ledes saya datangi, hanya untuk ingin tahu dari mana sih akar radikalisme, akar dari radikalisme. Saya sudah ke Somalia, saya sudah ke Nigeria, saya sudah ke Republik Afrika Tengah. Di Republik Afrika Tengah itu bahkan, Pak, ada kelompok Kristen radikal namanya Anti Balaka. Ada kelompok ada kelompok Islam radikal namanya itu Seleka. Belum kita bicara Kenya, belum kita bicara Burkina Faso, Sudan, Mali, Libya. Ini semua adalah kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama, tapi tanpa disadari bahwa mereka ini kan sebenarnya adalah korban dari political engineering dari negara-negara barat. Nah, Bapak Ibu sekalian, bukan berarti saya anti barat, saya juga lulusan dari Amerika, tapi percayalah Pak, the power global shifting game ini memang akan selalu berusaha merugikan umat Islam, karena umat Islam memang sengaja ingin dijauhkan dari ilmu pengetahuan. Dan ketika kita lebih percaya kepada gerakan-gerakan politik, harokah-harokah siasah, akhirnya kita berkenalan dengan acara-acara kekerasan, radikalisme, terorisme, pemberontakan, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian dijejalkan kepada kita. Dan hari ini yang terjadi apa di negara kita? Berbagai hadis yang diterjemahkan sekena-kenanya seolah-olah menjadi kewajiban kita, wajib untuk mendukung khilafah. Pak, kalau soal tafsir, baik dari Al-Quran atau hadis, itu sama seperti pasal dalam KUHP, sama persis. KUHP ini kalau debat di pengadilan antara jaksa dengan pengacara itu adalah pasal yang sama yang diperdebatkan, tapi menggunakan dalil masing-masing. Yang satu ingin memberatkan, yang satu ingin meringankan. Demikian juga dengan tafsir-tafsir dari ayat-ayat dan hadis, sama Pak. Nah, ini kemudian yang dikelola oleh mereka untuk membohongi kita semua. Tidak ada Allah itu meminta umat muslim ini membenci satu sama lain, nggak ada. Bahkan kata Allah, saya membuat sengaja manusia ini secara bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya lita'arofu. Semua manusia pasti berbeda. Saudara kembar yang sangat identik pun pasti ada perbedaannya. Sidik jarinya pasti beda. Ini kekuasaan Allah. Miliaran manusia yang sudah mati, miliaran manusia yang hidup hari ini, dan miliaran manusia yang akan hidup di masa depan, ininya pasti beda. Kekuasaan Allah untuk membuat perbedaan ada di sini. Jadi jangan pernah gelisah oleh berbagai perbedaan, baik iman maupun primordial lain. Gak ada gunanya. Mari kita majukan Islam. Islam ini bukan maju hanya karena jumlah keturunannya banyak, Pak, bukan karena kuantitas, kualitasnya yang harus dimajukan. Kalau soal kuantitas, Pak, waduh, bikin anak aja sebanyak-banyaknya, kuantitasnya pasti tinggi. Dan hari ini Islam secara kuantitas sangat tinggi pertumbuhannya, karena kita tahu, Pak,
Orang Islam di Indonesia aja nggak ada remnya kalau bikin anak. Nah ini kualitasnya di mana? Nggak ada. Kenapa? Selama ini kita selalu menjadi korban. Mau di Afghanistan, mau di Pakistan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya sampaikan? Politik, kata Ibnu Rushd, jangan pernah menggunakan dalil-dalil agama. Kalau ada orang ingin mencapai tangga kekuasaan tapi menggunakan dalil-dalil agama, kata Ibnu Rushd dalam Tahafud at-Tahafud, jangan percaya, penipu dia. Ini kata Ibnu Rushd. Suatu saat kalau dia berkuasa menggunakan dalil-dalil agama, nanti ketika berkuasa kejahatannya pun akan dibenarkan dengan dalil-dalil agama. Jadi umat beragama boleh berpolitik, boleh bagi yang mampu, tapi jangan bajak kesalehan, jangan bajak simbol-simbol agama. Penipu. Bahkan seorang mursyid pun berani menetapkan Rasulullah kepada Rocky Gerung. Coba, gara-gara apa? Politik. Kita betul-betul dekaden Pak, mundur, menjauh dari ilmu pengetahuan. Padahal kita pernah berjaya sejaya-jayanya di era Baitul Hikmah di Baghdad, ketika kita betul-betul mengendalikan dunia dengan ilmu pengetahuan. Jaga jarak kemarin pada zaman Covid itu Pak, itu dirumuskan dua pemikir, yang satu pendeta Kristen, yang satu seorang ulama. Dari Kristen namanya Al-Ibri, yang kedua namanya An-Nawawi, seorang ahli kesehatan di Baghdad. Al-Ibri itu bingung. Ketika itu ada Ta'un Amwas, ditulis dalam jurnal pertama, jurnal ilmiah pertama di dunia, itu terbitnya di dunia Islam Pak, namanya Akhbari Moghulan. Ditulis di sana, cuma bingung Al-Ibri. Waduh, saya ini Kristen, kalau saya buat jaga jarak, maka saya harus mengubah dan berbenturan dengan berbagai ketentuan dalam Islam, terutama ketika sholat. Ini gimana caranya? Rembukan dengan Imam An-Nawawi. An-Nawawi gimana ini? Ini kan demi kesehatan manusia, demi peradaban manusia. Saya nggak enak kalau ngumumin ini bahwa orang Islam Jumatan harus diliburkan, sementara saya Kristen. Tapi kemudian Imam An-Nawawi betul-betul mencari landasan yang fundamental, memperbolehkan itu, sehingga pada zaman Ta'un Amwas sempat diliburkan sholat Jumat itu di Baghdad beberapa kali. Sama seperti di sini ketika Covid kemarin. Nah ini indahnya ilmu pengetahuan Pak. Ketika ilmu pengetahuan betul-betul menjadi landasan Islam, semua menjadi saudara bagi kita. Yang kita pikirkan bukan lagi soal perbedaan, tapi soal peradaban manusia, soal kemanusiaan. Dan itulah fungsi agama. Tidak mungkin Islam ini diturunkan oleh Allah untuk membuat huru hara Pak. Gak mungkin. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang paling ditakuti oleh orang-orang Barat itu adalah ketika umat Islam itu betul-betul mendekat kepada ilmu pengetahuan, mempelajari ilmu pengetahuan, dan memajukan Islam beserta bangsanya ini dengan ilmu pengetahuan. Sayangnya kita semakin menjauh dari itu Pak, sehingga yang berkesan adalah ilmu pengetahuan itu milik orang Barat. Ini yang saya sebut dengan the power of shifting global game. Yang seharusnya ilmu pengetahuan itu akarnya ada di kita, mereka rebut. Padahal ketika kita sedang berjaya dengan ilmu pengetahuan, Eropa itu mengalami masa kegelapan Pak, namanya dark era. Ketika umat Islam sibuk berperang satu sama lain gara-gara politik, muncullah Renaissance, kebangkitan-kebangkitan baru di Eropa, sehingga ilmu pengetahuan yang ada di Arab di dalam dunia Islam diusung semua ke Eropa, dan kitalah yang hari ini berada di era kegelapan. Kebalik lagi Pak semua. Dan kita betul-betul mengikuti ritmenya Barat ke sana kemari. Kita betul-betul dikendalikan oleh berbagai kekuatan global, dan kita hari ini betul-betul terpuruk menjadi korban-korban yang akhirnya memecah belah satu sama lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran kepada kita. Ya gimana At-Tahrir wa Tanwir aja kita belum ada yang baca. Saya juga baru baca, belum tamat juga ini. Baru sampai ke volume 3 saya. Untungnya saya sudah menemukan itu, dan saya menemukan di Injil juga tentang Genesis, proses penciptaan manusia dan alam semesta. Tidak memuaskan Pak buat saya.
Bahkan kalau baca tafsirnya Kemenak pun, mohon maaf Pak Kiai, kalau baca tafsir Kemenak, tafsir Al-Quran Kemenak pun, ya nggak memuaskan juga. Tapi setelah membaca, bahkan saya membaca tafsir Al-Quran yang Muhammad As'ad, nggak memuaskan juga. Akhirnya saya temukan dari Syekh Muhammad Thohir bin Asur, luar biasa. Tunggu saya selesai baca, baru nanti saya bisa buka tentang halakoh tentang ini. Bapak Ibu sekalian, para asatid, para masyayikh, apa yang ingin saya sampaikan ini adalah kegelisahan saya tentang Islam. Hari ini gara-gara politik, saya memang juga akhirnya terlibat dalam perang yang tidak berkesudahan, terutama di media sosial. Saya seorang Nahdien, ini mohon maaf kepada organisasi lain, tapi saya lahir udah NU Pak. Saya lahir di Madura. Saya itu betul-betul agak sedikit konsen terhadap NU ini dan juga Muhammadiyah, tolong dicatat, karena dua organisasi besar ini yang mengakui Pancasila sebagai falsafah dasar negara, sudah legal mengakui, terbuka. Nah, ini adalah penopang dua pilar utama ini bagi tegaknya sebuah Pancasila. Berbagai ideologi yang dibawa ke Indonesia hari ini yang berusaha men-take over, mengambil alih negara ini untuk kepentingan mereka, itu rata-rata mengharamkan Pancasila. Padahal Pancasila ini adalah kesepakatan bersama yang mengacu kepada asobiyah dan juga mengacu kepada konsepnya Nabi dalam bernegara yang disebut dengan Piagam Madinah. Ini bukan kerjaan para ulama yang baru bangun tidur terus bikin Pancasila, enggak. Ini adalah betul-betul hasil kontemplasi yang mengakar sanadnya kepada Rasulullah. Saya nggak jualan Pancasila Pak, tapi negara lain yang hari ini berkonflik kesalahannya satu saja, mereka nggak punya Pancasila. Bapak Ibu sekalian, yang paling terakhir ingin saya sampaikan adalah kita ini berada di negara yang nggak masuk akal, sama sekali nggak masuk akal Pak. Betul, saya sudah berkeliling Pak. Silahkan Bapak nama negara yang ada di dalam ingatan Bapak, mohon maaf, saya udah pernah datangi Pak, yang namanya Meksiko, Peru, Argentina, termasuk juga negara-negara kecil seperti Ekuador, sudah saya datangi Pak. Negara di Asia Tengah semua saya datangi, Asia Selatan apalagi saya pernah tinggal, di Arab apalagi, Afrika itu yang namanya sampai rakyatnya itu belum kenal sepatu dan sandal itu saya udah datangi. Negara-negara pelosok seperti negara Liberia yang katanya ibu kotanya itu bernama Monrovia, itu sebenarnya sekecil kecamatan kalau di Indonesia. Itu saya sudah datangi. Kuncinya adalah satu, mereka terbelakang dalam ilmu pengetahuan, dan ketika mereka itu betul-betul terlibat dalam politik yang menggunakan isu-isu identitas. Nah, Indonesia ini menjadi negara yang tidak masuk akal karena coba bayangkan 17.000 pulau Pak kita ini berserakan nggak jelas, 700 lebih suku, 700 lebih bahasa, puluhan agama beserta sekte-sektenya, tapi masih tetap berhimpun menjadi satu negara selama 78 tahun hingga hari ini. Masih menjadi satu negara loh, a single sovereignty state. Nggak ada lagi negara ini di dunia yang punya pulau 17.000 atau belasan ribu pulau ini tapi berhimpun menjadi satu negara. Nggak ada satupun. Kemarin Pak, tahun 92, negara yang paling lama bertahan itu namanya Yugoslavia. 240 tahun menjadi negara, satu negara yang utuh. Karena mereka tidak bisa lepas dari konflik primordial, akhirnya pecah menjadi 7 negara Pak. Montenegro, Estonia, Serbia, Czech, apalagi Bosnia. Ini kan semua menjadi negara pecahan-pecahan kecil-kecil yang nggak jelas di daerah bekas kekuasaan Seljuk di sana. Dan Sudan akhirnya juga membelah menjadi 2 negara, Sudan Utara yang Islam, Sudan Selatan yang Kristen, setelah didahului dengan perang sipil selama 25 tahun. Indonesia 78 tahun Pak masih menjadi satu. Kalau Indonesia ini ada di Arab, mungkin sudah pecah menjadi 20 negara. Di Arab saja itu negaranya perintil-perintil. Oman, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Yaman Selatan, Yaman Utara, Saudi, Yordan. Ini padahal satu suku, satu bahasa, satu agama loh Pak. Satu suku loh ini. Sukunya Arab semua, cuma sub etniknya aja yang berbeda. Bahasanya Arab semua, cuma dialeknya aja yang berbeda.
Kalau di selatan itu gohwah, di utara kohwah. Dialek aja yang berbeda. Nah ini mereka nggak bisa move on dari persatuan yang bisa berhimpun menjadi satu negara, padahal hampir homogen semuanya. Indonesia ini, saya dari Madura itu kan cuma 3 menit Pak, lewat Suramadu. Pergi ke Surabaya, budayanya beda, bahasanya pun beda. Kalau di Madura itu ada sandur, di sini ada ngeremo. Udah berbeda, gamelannya mungkin sama. Tapi ini jaraknya dekat sekali Pak. Di Arab itu dari ujung ke ujung itu budayanya sama. Agamanya bisa dibilang sama. Hanya 4% yang non muslim di Arab itu. Tapi konfliknya nggak pernah selesai. Qatar, Saudi musuhan. Belum kita bicara Palestina. Palestina dan Israel ini perang politik Pak, bukan perang agama. Jangan percaya kalau dikibulin itu. Tentara Israel juga ada yang Islam, orang Arab juga ada kok di Tel Aviv, ada di Yerusalem. Ini perang politik Pak, nggak pernah selesai dari dulu. Coba baca bukunya Simon Sebag Montefiore nih, yang nulis Jerusalem, Baitul Maqdis, di autobiografi. Ini perangnya mulai dari zaman dulu Pak, mulai belum Islam belum ada, Kristen belum ada, yang namanya Baitul Maqdis itu selalu menjadi ladang pertempuran itu. Mulai dari zamannya Titus Vespasian namanya, sampai hari ini Benjamin Netanyahu. Nggak pernah selesai. Jadi Yerusalem itu memang kota yang dibangun dengan lapisan darah demi darah dari dulu itu. Dan ini perang politik. Jadi jangan percaya dengan orang-orang yang pakai sal Palestina seolah-olah ini diseret ke dalam Islam. Kalau Israel itu penjajah, iya, menjajah bangsa Palestina, iya saya setuju. Di Palestina juga ada orang Kristen Pak. Teman saya di Amerika yang sekolah di Amerika itu dari Ramallah itu Kristen semua. Ya namanya sama. Ada Umar bin Said, Kristen. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga Indonesia ini tetap dalam keutuhan bersama, dalam Pancasila sebagai falsafah negara. Untuk urusan kita beragama, mari kita memegang keyakinan dan tafsir dari agama masing-masing. Pancasila ini adalah jembatan dari berbagai tembok-tembok yang ada di negara kita. Kelemahan dari negara-negara yang berkonflik hari ini adalah tembok-tembok yang rajin dibangun tapi mereka lalai membangun jembatan. Karena mereka tidak punya Pancasila. Pancasila itu adalah jembatan yang menghubungkan antara berbagai sekat-sekat yang berbeda di negara kita ini. Bapak Ibu sekalian, kita hari ini betul-betul berada dalam situasi yang agak sulit, terutama dalam persoalan politik. Mari kita gunakan akal sehat kita, pilih dengan sesuai hati nurani kita, dan sehingga kita, negara kita ini tidak terpecah belah hanya karena persoalan remeh-temeh politik. Toh ketika mereka berkuasa, ya kita tetap begini-begini aja. Kita hanya ingin supaya negara ini dipegang oleh orang benar. Kalau kita tidak ikut serta dalam berbagai pemikiran-pemikiran politik, maka negara ini akan dikelola oleh orang-orang jahat. Kita tidak mau itu. Kita ingin pemimpin kita di masa depan adalah orang-orang yang tetap membangun uhuwah Islamiyah, uhuwah watoniyah. Itu yang kita inginkan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat bagi saya pribadi, terutama saya yang fakir ilmu ini. Mudah-mudahan bisa menjadi maslahat bagi seluruh bapak-bapak dan ibu sekalian di ruangan ini. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Islah. Kami tidak akan menyimpulkan, tetapi kami akan memberi kesempatan kepada Bapak Ibu